Akhir-akhir ini kita disuguhkan kasus yang sedang viral, yaitu kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun yang lalu. Kasus yang betul-betul viral dan hampir di pelosok negeri ini membicarakan soal ini. Tapi saya akan keluar dari kasus ini. Saya tidak akan banyak berkomentar, biar aja ini penyidikan dilanjutkan oleh penyidik secara profesional. Kita lihat aja nanti endnya bagaimana. Tapi yang agak menarik bagi saya untuk dikomentar itu adalah pertanyaan dari subscribers yang berkenaan dengan bukti, ya, alat bukti di pengadilan dengan adanya yang kerasukan tadi, ataupun yang masuk roh orang yang sudah meninggal itu kepada seseorang dan bercerita seperti itu. Nah, pertanyaannya menarik bagi saya. Yang ditanyakan itu apakah yang informasi soal kerasukan itu masuk dalam alat bukti, Pak, ataupun bukti di dalam penyidikan di pidana ini. Nah, ini menarik bagi saya. Saya sudah bolak-balik, ya, KUHAP itu, bolak-balik terus saya cari memori vantulitingnya, saya cari catatan-catatan yang dibuat oleh para pembuat undang-undang itu mengenai hal yang saya sebut tadi tentang kerasukan. Saya tidak ketemukan itu, sehingga saya menyimpulkan kalau khusus untuk yang kerasukan ini tidak bisa dijadikan alat bukti. Alat bukti itu di dalam KUHAP itu, ya, saya akan bicara alat bukti dengan bukti. Kalau sebelum disita, sebelum masuk ke pengadilan, namanya itu barang bukti. Tapi kalau sudah disita terus diajukan ke Yang Mulia, itu namanya alat bukti, ya, kita mesti paham itu. Nah, di dalam kesempatan ini saya mau menjelaskan bahwa kerasukan itu tidak dikenal di dalam KUHAP, ya. Setelah saya gali, saya tidak ketemu referensi itu. Hanya saja mungkin yang di dalam bukti, ya, di dalam KUHAP itu di pasal 184 itu ada keterangan dari saksi, ya, ahli, surat, petunjuk, dengan saksi yang betul, bukan saksi, ya, petunjuk, surat, satu lagi ahli, tersangka, ya, ada 5 itu. Nah, petunjuk itu apakah bisa? Petunjuk ya boleh-boleh saja, tapi petunjuk yang menggunakan kesurupan ini ataupun bukti-bukti goib seperti ini tidak dikenal, sehingga itu pun tidak bisa menjadi barang bukti ataupun alat bukti di pengadilan. Itu untuk petunjuk tuh nggak seperti itu. Petunjuk tuh contoh begini, waktu itu si tersangka memang tidak di rumah, dan waktu itu jam sekian tuh dia berada diperkirakan ada di sana. Nah, itu petunjuk, itu baru benar. Tapi kalau misalnya ada yang berbicara karena ada tenaga goib yang mengatakan bahwa ini itu tidak ada referensinya, sehingga saya tidak berani mengatakan itu bisa dijadikan petunjuk. Hanya saja mungkin sekedar informasi-informasi yang berguna bagi mungkin masukan-masukan bagi Yang Mulia gitu loh. Karena Yang Mulia itu di dalam persidangan, kalau saya lihat, ya, dalam praktek ini sekarang, saya menghadiri beberapa persidangan sebagai ahli itu, saya lihat itu memang Yang Mulia yang menggali, ya. Yang kalau Yang Mulia itu yang rajin, ya, yang ingin menuntaskan perkara itu dan mencari kebenaran material secara benar. Beliau itu menggali dari saya tuh. Saya selalu berbicara dalam doktrin. Saya tidak mau touch itu, tidak menyentuh pokok perkara, karena pokok perkara itu diuji antara advokat sama penuntut umum dan juga Yang Mulia gitu. Saya tidak mau touch itu, ya. Jadi waktu di dalam persidangan itu yang saya ketemukan tuh memang hakim kalau sudah dia menggali itu, dia harus yang namanya refinding, yang menemukan refinding, rehtupasing itu menerapkan hukumnya itu. Jadi kesimpulan saya, ya, itu nanti menjadi bekal bagi si Yang Mulia itu untuk mencari betul-betul keadilan, ya, yang dicari oleh orang-orang pengais keadilan itu, supaya orang yang bersalah itu dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan yang korban itu mendapat keadilan lah, seperti, walaupun keadilan itu tidak bisa maksimal seadil-adil, tidak ada itu, ya, karena keadilan yang paling mutlak itu di tangan Tuhan gitu loh. Jadi menurut saya, dalam perkembangan hukum itu, ya, hukum progresif khususnya itu, ya, hakim boleh-boleh saja, ya, mendengar, tapi itu tidak bisa dijadikan alat bukti ataupun barang bukti seperti yang dalam KUHAP tadi.
Nah, kehadiran ahli juga saya sering ketemu juga antara advokat sama jaksa ini kadang pemahamannya keliru ya. Wah, ahli itu kalau diundang oleh pihak A, kubu A, ditolak oleh kubu B, jaksa nolak. Kalau dari jaksa lawyernya nolak gitu. Itu yang salah sebenarnya. Kalau ahli itu menurut saya ya silakan-silakan aja didengar ya, karena yang disampaikan oleh ahli itu bukan masalah pokok perkaranya tapi doktrinnya itu. Kita dengar doktrin itu dari ahli. Kita tahu ahli itu membawa pandangan-pandangan dia untuk supaya menjernihkan ya kasus ini agar yang mulia itu bisa memutuskan satu perkara itu berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat. Tetap semangat dan sukses.